Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama kita ucapkan syukur, alhamdulillah hari ini siang ini kita bisa bertemu lagi nih di acaranya Zoom meeting kita di kelas MS1 tahun 2023. Yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku pemilik dari MS Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Prof. Muklis, bagian dari MS ini. Yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Mandar Krisno Hadisaputra. Nanti kami bacakan biodata beliau beserta rekan-rekan satu kelas di MS eh, 2023 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Septian. Kebetulan Septian ada di Dinas Pertanian Provinsi Banten, eh, menjadi pegawai di Provinsi Banten dari tahun 2010. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita berdoa agar hari ini kita diberi kelancaran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga mendapat berkah. Eh, Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Baik, Bapak, Ibu-ibu, eh, yang pertama kami sebagai moderator akan membacakan tata tertib dari jalannya kegiatan kita hari ini, Zoom meeting hari ini. Yang pertama itu eh, link Zoom meeting pasti sudah dibagikan 1 jam kan sebelum pelaksanaan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah banyak yang masuk lagi nih. Yang kedua adalah dilarang menyebarkan link selain untuk anggota kelas khusus. Untuk hari ini narasumber akan membacakan materinya dulu selama 40 menit. Setelah itu baru kita adakan tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa dengan klik tombol raise hand. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya setelah narasumber menyelesaikan paparannya. Nanti ada link absen atau daftar hadir, di dalamnya ada post test. Eh, Sebagai bukti kehadiran kita pada hari ini, pengisiannya itu paling lambat 10 menit setelah berakhir kegiatan. Eh, Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau post test tidak diberikan sertifikat kehadiran tentunya, serta peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kami akan membacakan biodata narasumber kita hari ini dengan tema yang akan dibahas oleh beliau itu tentang standar biaya masukan dan standar biaya keluaran ya, SBM dan SBK. Eh, Beliau merupakan widyaswara ahli muda eh, perbendaharaan di Kementerian Keuangan. Sekarang posisi beliau ada di BDK Makassar. Pengalaman beliau cukup banyak, nantilah beliau nanti mengutarakan apa pengalaman sampai dari asesor BNSP sampai ke pernah jadi PPK, mediator, fasilitator juga ini. Sebagai mungkin juga di sini ada memberi keterangan ahli. Beliau berarti statusnya juga sebagai pemberi keterangan ahli nih di LKPP. Waktu 40 menit Pak Mandar, kami berikan waktu dan layar. Kami persilahkan ke Pak Mandar untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Pak Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Waktu 45 menit ya Pak. Siapa? 45 menit, 45 menit keliru tadi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Kita materi dulu. Ya, pertanyaan nggak Pak? Sayang Pak, kelihatan, kelihatan, jelas.
Suara juga jelas ya. Kita mulai. Jelas. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum memulai, eh, saya mengucapkan terima kasih dulu nih di tampilan saya, tertayang slide ya. Kemudian di wajah Bapak Ibu yang mengaktifkan kamera. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengaktifkan kamera. Memang agenda kita saat ini adalah Zoom ya, tatap muka secara daring. Jadi selazimnya tatap muka ya, kita saling bertemu muka. Saya mengaktifkan kamera, Bapak Ibu juga mengaktifkan kamera. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengaktifkan kamera. Namun biasanya ya kalau saat pembelajaran daring ini memang terkadang mengalami gangguan jaringan. Nah, biasanya dengan nonaktifkan kamera itu merupakan salah satu cara ya untuk memperlancar akses. Jadi dalam hal menonaktifkan kamera ini merupakan salah satu solusi bagi Bapak Ibu, monggo diperkenankan untuk menonaktifkan kamera. Kita mulai ya, Pak Septian. Ini kita ngomongin apa nih? KSBM, standar biaya Ya, masukan, standar biaya keluaran. Ini nanti kita banyak diskusi aja ya, bertanya jawab. Karena agak sedikit berbeda, karena pesertanya juga bervariasi ya. Nah, standar biaya masukan, standar biaya keluaran itu kan terminologi kata yang lebih sering dikenal bagi pengelola keuangan yang di APBN. Kalau di APBD gimana? APBD ya mungkin dengan mengenal Perpres ya, 33 ya, 2019 ada standar harga ya. Mungkin setidaknya juga bisa mengimplementasikan. Nah, apa sih kaitannya dengan pengelolaan keuangan, pengelola pengadaan dengan SBM dan SBK? Tadi sudah diperkenalkan ya, ini biodata saya lewat aja ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini kita nanti dua materi ya, bahan diskusi, yaitu mengenai standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Apa sih yang membedakan antara standar biaya masukan dan standar biaya keluaran? Ya, secara sederhana, eh, masukan berarti dapat diterjemahkan sebagai input ya. Jadi untuk menghasilkan output itu tergantung dari inputnya. Nah, sementara kalau standar biaya keluaran berarti berdasarkan keluaran yang akan dihasilkan. Nah, paling mudahnya ini mungkin ya lebih dekat ke kalau standar biaya keluaran itu kalau jenis kontrak itu kontraknya kontrak lump sum, pembayaran yang bergantung kepada tahapan atau output yang dicapai. Sementara standar biaya masukan itu lebih ke eh, satuan harga ya yang membentuk suatu output. Nah, kira-kira analoginya seperti itulah antara standar biaya masukan dengan standar biaya keluaran dikaitkan dengan kalau hubungannya dan jenis kontrak. Nah, apa sih hubungannya standar biaya tadi dengan perencanaan pengadaan? Nah, kalau kita ngacu ke apa namanya perlem ya, perlem LKPP ya, perlem LKPP. Bentar dulu ini di perlem LKPP kita bisa mengetahui ya salah satu lingkup perencanaan pengadaan. Salah satu di antaranya adalah menyusun RAB ya atau menyusun anggaran. Nah, di mana nanti outputnya adalah hasil perencanaan yang diumumkan dari perencanaan pengadaan. Apakah nanti pekerjaannya dilakukan dengan swaklola atau melalui penyedia barang dan jasa. Nah, kalau dari teori atau modul yang disusun ya di diklat-diklat pengelola pengadaan, itu perkiraan harga itu ada dua. Ada namanya RAB, rencana anggaran biaya, yaitu perkiraan harga yang disusun pada saat menyusun perencanaan. Yang kedua,
harga perkiraan sendiri, yaitu perkiraan harga terkait dengan barang dan jasa yang disusun dan ditetapkan pada saat persiapan pengadaan. Ini kan teori yang ada di modul ya. Nah, di modul terkait dengan pengadaan. Nah, kalau kita lihat di modul Jakfung ya, untuk yang pertama, basis dari penyusunan perkiraan harga itu kan ada 3 ya. Ada berdasarkan harga pasar, ada juga berdasarkan standar harga, dan ada juga berdasarkan kontrak sejenis. Nah, ini kita perkiraan harga berbasis standar, yaitu penetapan batas harga tertinggi atas barang dan jasa sesuai dengan jenis, spesifikasi, kualitas dalam periode tertentu. Di mana standar harga ini hanya berlaku pada saat penyusunan standar. Dan harga ini diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya 1 tahun. Nah, kalau di pengelolaan APBN ada namanya Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Kalau di daerah bagaimana? Nah, kalau di daerah kan ada standar satuan harga ya yang ditetapkan oleh kepala daerah mengacu kepada Perpres 33 ya 2019 kalau tidak salah. Yang pendekatannya kurang lebih kira-kira hampir sama. Nah, nanti di standar biaya masukan itu juga ada 2 lampiran ya, ada lampiran 1 dan ada lampiran 2. Nanti masing-masing memiliki fungsi. Ya. Apa fungsinya lampiran 1, apa fungsinya lampiran 2? Nah, jadi di sini kaitannya adalah standar biaya masukan dan standar biaya keluaran itu adalah satuan harga ya yang digunakan untuk menyusun perkiraan harga barang dan jasa. Di mana yang lebih pas itu di perencanaan, bukan di persiapan. Karena kalau kita lihat tahapan pengadaan itu kan ada perencanaan, ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan. Jadi standar biaya ini, apakah biaya masukan dan keluaran itu tidak cocok dijadikan pedoman untuk menyusun perkiraan harga di persiapan. Karena lebih pas kalau di persiapan itu KPS ya susunya berdasarkan harga pasar, bukan harga standar biaya. Nah, ini dasar hukum terkait dengan standar biaya mulai dari Undang-Undang PP 90 2010 ya. Yang ini ada perubahannya. Nah, kemudian PMK 71 2013 yang di Pedoman 51 2014 yang mengatur tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, kemudian indeks dalam penyusunan RKKL. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa penganggaran kita kan berbasis anggaran kinerja. Nah, tentunya mengacu kepada standar biaya. Apakah standar biaya masukan atau standar biaya keluaran. Nah, di sini perbedaannya, standar biaya masukan itu digunakan sebagai komponen untuk input ya, dalam sistem penganggaran. Misalkan kalau kita buat kegiatan sosialisasi gitu ya, apa inputnya? Oh, inputnya itu honorer sumber, kemudian akomodasi, konsumsi, ATK, dan sebagainya. Jadi pendekatannya berdasarkan komponen input yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran. Nah, itu biasanya mengacu ke standar biaya masukan. Nah, ada juga standar biaya keluaran. Contohnya seperti apa standar biaya keluaran? Contohnya kegiatan-kegiatan penelitian. Kalau kita lihat di pengadaan penelitian, ya di Permendikbud 20 2018, termasuk juga di PBJ pengecualian bahwa kegiatan penelitian itu berbasis output ya, berbasis output. Artinya kebutuhan penganggaran itu mengacu tidak kepada SBM, tapi mengacu kepada SBK, standar biaya keluaran. Nah, tapi tentunya standar biaya keluaran ini kan mempunyai postur. Postur pembentuknya apa? Ya, kurang lebih mirip-mirip, hampir sama postur pembentuknya, sama dengan komponen-komponen input yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Ya, jadi mirip, ibaratnya tuh kayak tadi saya analogikan dari awal, kalau SBK itu kalau kita analogikan dengan jenis kontrak itu mirip dengan jenis kontrak lumsum. Ketika tahapan-tahapannya sudah
dilakukan dan sesuai dengan kaidah penelitian, gitu ya, maka sudah sesuai. Terus kemudian pertanggungjawabannya gimana? Ya pertanggungjawabannya tidak input ya, tapi cukup dengan output ya. Kira-kira seperti itulah. Ya, kita masuk ke standar biaya masukan. Nah, ini standar biaya masukan ini saya masih mengacu ke regulasi yang lama ya. Karena sudah ada regulasi yang baru ini, PMK SBM 49 ya, tentang standar biaya untuk 2024. Namun saat ini kita masih di 2023. Jadi ada dua PMK yang sementara berjalan. PMK 83 2022 tentang SBM 2023 itu dipakai pada saat pelaksanaan. Tapi pada saat perencanaan, karena besok memasuki 2024, perencanaannya sudah disusun di tahun 2023, maka ketika penyusunan penganggarannya itu mengacu kepada PMK yang baru. PMK mengenai SBM 2024. Nah, ini standar biaya masukan masih yang lama. Nah, ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga berdasarkan satuan biaya. Ya, satuan biaya PMK SBM. Namun apabila ada item-item atau satuan-satuan yang tidak ditetapkan dalam PMK, maka bisa mengacu ke harga pasar. Jadi nggak semua mengacu ke SBM, karena bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa pada saat mengestimasi satuan biaya itu di PMK SBM nggak ada. Ya, misalkan mau pengadaan laptop, ada nggak di SBM, PMK SBM dari laptop itu nggak ada. Nah, berarti kan PMK SBM ini nggak bisa diterapkan, sehingga bisa mengacu kepada harga pasar. Kira-kira seperti itu ya. Gambaran umum. Gambaran umum PMK SBM ini satuan biaya yang berupa harga satuan, bisa juga tarif, atau juga bisa indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. Berlakunya adalah satuan harga ini bisa saja berlaku untuk seluruh KL. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak honor pengelola keuangan, honor pengelola pengadaan, honor pengelola PNBP, honor pengelola BMN. Hampir semua pengelola itu ada di seluruh kementerian negara dan lembaga. Jadi ada satuan-satuan harga yang berlaku untuk semua kementerian, namun ada juga satuan harga yang berlaku hanya untuk satu kementerian. Misalkan contohnya apa? Contohnya indeks bahan makanan, narapidana. Nah, itu hanya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu berdasarkan indeks ya, berdasarkan indeks. Jadi perlakuannya berbeda. Nah, kemudian fungsi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pengelola APBN ya perlu mengetahui. Jadi PMK SBM itu ada dua fungsi. Ada fungsi yang pertama adalah lampiran 1 berfungsi sebagai batas tertinggi. Jadi kalau batas tertinggi itu semua item-item yang ada di lampiran 1 PMK itu tidak boleh dilampaui sebagai batas tertinggi di perencanaan, di pelaksanaan, dan di pertanggungjawaban. Contohnya apa? Contohnya honor ya, honor narasumber, terus kemudian honor pengelola keuangan, honor pengelola pengadaan, honor KPBJ. Nah, itu tidak boleh. Tapi ada juga yang dia masuk ke lampiran 2, yaitu sebagai batas estimasi. Jadi harga satuan yang ada di PMK itu hanya sebagai estimasi saja pada saat perencanaan ya, sebagai acuan. Tapi pada saat pelaksanaan mengacu kepada harga pasar. Contohnya apa yang masuk dalam lampiran 2? Misalkan penentuan perkiraan harga untuk biaya pemeliharaan gedung. Di sana ada harga satuan per meter gedung. Nah, harga pemeliharaan kendaraan ada satuan per kendaraan. Nah, di situ hanya kebutuhannya estimasi. Tapi pada saat nanti di pelaksanaan, harganya mengikuti harga pasar. Oke, ini JFPBJ. Wah, ini udah ada yang bertanya nih. Kita parking lot dulu ya, Pak Mardianto.
Untuk PBJJF bagaimana nih? Honor pejabat pengadaan boleh nggak dapat honor pengelola keuangan? Nah, nanti ini bergantung nih regulasi yang diatur di daerah. Ya, kalau di APBN udah jelas, ya semuanya diatur di PMK. Oke, kemudian tanggung jawab pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Nah, jadi APIP, inspektorat di masing-masing KL mempunyai tanggung jawab peran yaitu melakukan pengawasan penerapan. Nah, kita lihat aja apa sih sedikit ya item-itemnya di PMK yang baru ya. Nah, kita buka dulu. Ini PMK yang baru. Nah, mungkin Pak Septian nampak ya, Pak Septian ya. Siapa? Nampak ya PMK-nya. Nampak, nampak Pak, nampak. Oke. Ini PMK 49 2023. Nanti juga akan saya tayangkan PMK yang lama ya. Nah, jadi fungsinya sama ya, batas tertinggi dan estimasi. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika nanti apa namanya pelaksanaan, pastikan apakah item-item ini masuk ke dalam lampiran 1 atau masuk ke lampiran 2. Boleh PMK ini diterapkan oleh Pemda. Kenapa nggak Perpres biar semua dapat mengacu dasar hukum? Oh ya, ini yang kita agak bingung kalau menjawab pertanyaan Pemda itu ya. Ada beberapa Pemda tuh yang nggak mau mengikuti standar PMK karena terlalu kecil, terutama standar perjalanan dinas. Gitu ya. Pasti banyak Pemda yang tidak mau mengikuti standar biaya perjalanan dinas karena terlalu kecil. Ya, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu satuan harga yang diatur oleh kepala daerah yang mengacu ke Perpres 33 itu seperti pinang di belah kapak itu sebenarnya. Ya, seperti pinang di belah kapak itu copy paste PMK ini sebetulnya. Ya, copy paste nanti yang saya akan tunjukkan nih. Bapak Ibu bisa cek ya. Oke, betul kekecilan. Ya, untuk kalau perjalanan dinasnya kekecilan. Betul. Karena dari dulu perjalanan dinas di Pemda itu kalau kami sih kegedean gitu. Ya, oke. Apa saja yang masuk dalam lampiran 1? Nah, yang masuk lampiran 1 itu banyak ya Bapak Ibu. Pak Septian ini di sini pas lagi ajan nih Pak Septian. Boleh izin kita jeda dulu sebentar ya Pak Septian. Waktu Iya tengah nih Bapak. soalnya. Ya, Baik, terima silakan, kasih. silakan, silakan, silakan. Jadi sebentar Bapak-bapak, Ibu-ibu di Pak Mandar ini sedang ada azan asar. Kalau daerah masih ngikuti itu ya, Perpres 33 tahun 2020 ya Pak Septian ya. Masih Pak, masih itu Pak, sama peraturan kepala daerah Pak. Oh jadi dibuatin itu ya, peraturan kepala daerah. Jadi Ya, SPWD bisa berbeda-beda tiap Pemdanya ya. ya SABJ masing-masing ya, standar harga barang jasa sama standar harga masukan intinya di apa pergubkan Pak, peraturan gubernur. Oh ya, kalau Pemprov Pergub ya. Siap, siap Pak. Dengan ada Perpres itu menjadi kecil ya SPWD-nya. Ya, sempat rame dulu kan, dulu rame karena ikut ikut semua Masih kan. rame, sempat rame atau udah nggak rame lagi? Dulu pertama pertama rame Pak, rame di kami yang dari banyak apa namanya protes tuh yang dari Dewan itu sekretariat. Oh ya Dewan, banyak dapat Ya, dari situ. tapi sekarang enggak kayaknya karena sudah ini kan apa Ya, mungkin anggaran ya yang lain yang dimaklumi. dibesarkan ya. Yang yang pokirnya yang dibesarkan jadinya enggak ribut lagi dia tentang perjalanan. Ya, ya. Mungkin aspirasi diperbesar mungkin. Dan aspirasi. Iya, kan. Ya kan sekarang legal kan, benar-benar legal karena ada undang-undangnya tentang pokir itu kan. Oh iya, Iya, Pak. oh gitu ya. Pokir itu udah Oke. sangat ya pokok pikiran tuh ada sendiri di aturannya. Oh iya, iya. Mungkin nanti ke depan nih saran ada narasumber ngebahas ini nih dari Pak Muklis mungkin kalau Septian tidak begitu memahami itu, tentang bagaimana pokir itu.
Oke, nggak ada dari Banten yang bisa diandalkan. Bicara wakil. Siap. Izin Pak, Septian teknis ya, jadi tidak hanya sedikit saja memahami terkait penganggaran itu. Mungkin yang dari Bapeda atau dari kawan-kawan Adpem gitu. Itu mungkin bisa menjelaskan tuh. Ya, kalau ada teman dari Banten mungkin. Nanti siap, nanti coba tanya-tanya Septian. Oke, oke. Itu juga tadi tuh. Nanti paling setelah ini diskusi terkait pertanggungjawaban formil material itu, Pak. Karena di undang-undang itu tertulisnya hanya formil itu untuk PPSPM itu. Di beberapa, di bendahara juga itu. Kalau nggak salah, Kementerian Keuangan mengarah ke formil, tidak material ya. Ya, ya maksudnya ada pembagian seperti itu. Bagaimana nih nanti tindak lanjutnya nanti terkait permasalahan-permasalahan hukumnya. Itu tadi Jadi mau kalau naik, formil itu harusnya tanggung jawabnya atas sesuai SOP atau tidak. ya Misalkan dia NSPK ya. bayar Siap-siap. sesuai SOP, ada apa kwitansi dan yang lengkap, ya dibayar. Ya, Apakah barangnya itu ada tidak, tanggung jawab dia kan atas dokumennya lengkap, bukan atas siap, barangnya ada tidak kan, siapa yang terima, PPK atau siapa, ya itu berarti di siap, sana tanggung jawabnya. Mungkin begitu siap. ya. Ya memang Formil Pak, itu. norma standar prosedur kriterianya masuk ya, yang ada Ya, masalah itu. ya. Jadi dia tidak ikut ngecek-ngecek barangnya ada atau tidak, lengkap barangnya tidak. Siap, siap, Lengkapnya kan ada SOP tadi. siap. Ya Pak Baik, Manda, kita lanjut. mulai. Ya, kita Ya, lanjut ya. Apa ini? Kita dulu. Nah, ini yang 2024 ya. Nah, 2022 23 itu hampir sama ya. Eh, apa namanya, item-item harga satuannya. Ada terdiri dari dua fungsi, lampiran satu sebagai batas estimasi tertinggi. Apa yang masukkan lampiran satu? Honor penanggung jawab pengelola keuangan seperti honor PPK, PA, KPA, PPK, PPSPM, kemudian bendahara pengeluaran, staf PPK, namanya staf pengelola keuangan, termasuk juga PPABP ya, petugas pengelola anggaran belanja pegawai. Nah, yang dihitung berdasarkan pagu dana yang dikelola. Ya, pagu dana yang dikelola. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau satu satker PPK-nya lebih dari satu, boleh apa enggak? Boleh. Berapa besaran honornya? Ya, berapa pagu yang dikelola oleh masing-masing PPK. Nah, cuma pertanyaannya nanti diskusinya adalah terus menghitungnya bagaimana Pak? Misalkan total pagu itu, misalkan untuk PPK ya, total pagu ada 8 miliar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu PPK, gitu kan? Nah, satu PPK segini, ya 2.500.000. Tapi ini dua PPK Pak, masing-masing pegang 4 miliar 4 miliar. Tuh, apakah yang 2.520.000 ini dibagi dua? Karena kan sebenarnya pagu totalnya 8 miliar. Ya kalau pendapat saya tidak, karena ini honor PPK berdasarkan pagu yang dikelola oleh masing-masing. Jadi kalau masing-masing mengelola 4 miliar, ya berarti acuannya ke yang ini, ya 2210. Jadi kalau dua ya 42 gitu kan. Apakah ini harus mesti dihitung interpolasi gitu ya? Apakah yang mengelola 2,5 miliar ya, misalkan pagu 4 miliar gitu kan? Ini kan range 2,5 sampai 5 miliar. Apakah yang 2,5 miliar itu menerimanya sama dengan 5 miliar? Ya itu monggo aja, silahkan. Karena di situ nggak harus dihitung pakai interpolasi. Nanti kalau 2,5 dapatnya segini. Seperti kita menghitung interpolasi ini, bangunan gedung PUPR 22 2018 itu kan ada rumusnya gitu ya. Nilai konstruksinya sekian, berapa sekian. Itu nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi ya monggo aja silakan. Mau yang 2,5 dapatnya
2.200.000, yang 5 miliar dapatnya 2.200.000 juga itu tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian ini penguji tagihan atau PPSPM juga sama ya, berdasarkan honor yang dikelola. Kemudian di sini ada honor terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ada honor pejabat pengadaan, ada honor pokja. Nanti sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Kemudian ini ada honor tadi pokja ya, pokja pemilihan. Nah, ini ada yang berbeda ya, yaitu honor perangkat. Ini honor PA KPA ada, ini kaitannya untuk menjawab sanggah ya, menjawab sanggah atau menetapkan pemenang. Nah, ini ada honor perangkat UKPBJ. Ya, jadi kepala UKPBJ dan sekretaris staf pendukung UKPBJ. Nah, nanti ini juga ada perbedaan antara 2023 dengan 2024. Kemudian honor pengelola PNBP. Ya. Pengelola SAI. Nah, ini tim survei, honor peneliti dan sebagainya, honor narasumber. Nah, di sini ini honor narasumber ini masuk ke lampiran 1, tapi ada juga honor narasumber yang masuk ke lampiran 2. Nah, ini honor pemberi keterangan ahli. Nah, jadi kalau Pak Muklis nih memberikan keterangan ya ahli 1 kali beracara itu honornya hanya 1.800.000. 1 kali beracara ya, mungkin bisa pagi sampai sore atau sampai malam. Ya, jadi kalau disuruh milih Pak Muklis, milih mana nih Pak Muklis? Jadi pemberi keterangan ahli atau jadi narasumber? Saran saya jadi narasumber aja Pak Muklis, gitu ya. Karena kalau Pak Muklis jadi narasumber 1 jamnya itu 1,7. Tapi kalau jadi pemberi keterangan ahli, salah ngomong, rekan-rekan yang lain salah putusan, salah rekomendasi konstruksi hukumnya, salah menetapkan tersangka, gitu ya. Itu honornya hanya 1,8 1 kali beracara. Jadi beda ya, jauh banget gitu ya. Mending jadi honor narasumber 3 jam ngajar gitu ya. Kalau misalkan golongan eselon 3 ke bawah gitu ya. Honor narasumbernya 900 per jam. Honor 3 jam ngajar, 1 jamnya 60 menit gitu ya. 900 kali 3 2,7 daripada dipanggil kepolisian, kejaksaan untuk memberikan keterangan dalam setiap beracara itu cuma 1,8 ya. Kemudian apa sih yang masuk ke dalam lampiran 2? Ya, ini lampiran 1, Bapak Ibu sudah tahu ya, kebanyakan juga honor di dalamnya. Kemudian juga ini honor rohaniawan. Honor rohaniawan itu maksudnya kalau ada pelantikan pejabat ya, kan biasanya ada yang mengambil sumpah gitu kan. Ini honor rohaniawan. Kemudian ini honor tim. Ini honor penyusunan jurnal, buletin, majalah, dan sebagainya. Honor pembuatan artikel juga ada. Jadi lampiran 1 tuh sebagian besar kebanyakan honor ya. Nah, ini untuk lembur, uang makan lembur, PNS, non-PNS, paket data konsumsi, ini lagi ngetren waktu COVID ya, pandemi COVID, semuanya sistem daring. Jadi pegawai juga bisa diberikan paket data dan komunikasi untuk melaksanakan pekerjaan secara daring. Oke, ini honor satpam, pengemudi, petugas kebersihan. Ya, ini uang harian representasi perjalanan dinas. Kemudian juga ada uang representasi perjalanan dalam negeri untuk pejabat. Ya, ini biaya perjalanan dinas termasuk keterangannya. Nanti kalau yang di lampiran 2 seperti apa yang di lampiran 2? Nah, kalau yang di lampiran 2 itu sebagai batas tertinggi. Ya, jadi bukan estimasi, sebagai estimasi, maaf. Bukan batas tertinggi lagi, tapi estimasi. Artinya apa kalau estimasi? Semua yang ada di item satuan harga lampiran 2 itu boleh dilewati, boleh dilampaui. Contohnya apa? Contohnya misalkan Pak Septian dari kantor Distannya di mana Pak? Di itu ya Pak, KP3B ya Pak? Siap, Serang, benar, benar, KP3B. Udah, kalau KP3B masih masuk komplek perkantoran soalnya.
Jadi Ya. kalau untuk di KP3B nggak masuk perjalanan dinas tuh. Tapi kalau misalkan Pak Septian pergi ke KPPN yang di Ciceri itu, gitu ya, atau geser berapa meter aja dari kantor sepanjang alamatnya berbeda, itu masuk ke transport dalam kota. Gitu Oke. ya. Nah, ini transport dalam kota ini bisa dilampaui sepanjang para pelaku bisa membuktikan dengan bukti pertanggungjawaban yang real, betul-betul. Ya, ini sambil contoh, misalkan. Nah, ini satuan transportasi dari Jakarta ke kabupaten kota. Nah, ini satuan transportasi dalam kota, dalam kabupaten. Orang per kali itu 170. Ya, misalkan nih, muter-muter di Jakarta, dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur. Ya, dalam kota. Kalau dia lumpuh, itu bisa dibayarkan 170. Tapi kalau dia at cost, naik taksi bolak-balik lebih 300.000, maka boleh dibayarkan 300.000. Nah, pada saat penganggaran, misalkan Bapak Ibu punya AC, keperluannya biaya pemeliharaan sarana kantor, punya AC-nya 5, berarti ya penganggarannya waktu perkiraan harga 5 kali 610. Ternyata di lapangan untuk servis AC-nya lebih dari itu. Ya, peraturan yang ditampilkan untuk dana APBN. Ya, betul. Untuk dana APBN. Nah, jadi perhatikan yang lampiran 2. Nah, Perpres 33 itu gimana? Hampir sama persis seperti ini. Ya, lampiran 1 dan lampiran 2-nya. Jadi Bapak tinggal lihat saja. Nah, PMKSBM ini setiap tahun berubah. Ya, tapi kalau posturnya nggak berubah, paling ketentuannya yang berubah. Hampir sama Perpres 33 itu mengikuti ini. Jadi seperti pinang di belah kapak. Hanya bedanya nanti kepala daerah menentukan satuan harga mengacu kepada Perpres yang tadi saya sebutkan. Nah, salah satu perbedaannya itu nah di sini ya salah satu perbedaannya. Honor penanggung jawab keuangan, SAI, BMN dan PNBP. Ya, apa perbedaannya antara yang lama yang baru? Kalau honor pengelola keuangan, ya di penjelasannya itu disebutkan ya Bapak Ibu. Kalau di APBN kan ada Japung nih, ada Japung pengelola keuangan, gitu ya. Nah, ini diberikan besarannya 40%. Namun di pengelola keuangan itu kan ada yang jabatan pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen ini juga termasuk kadang Japung pengadaan ya yang ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen. Jadi pejabat pembuat komitmen itu di APBN bisa berasal dari Japung pengelola keuangan. Japung pengelola keuangan kalau di APBN itu ada namanya peranata keuangan dan analisis pengelola keuangan. Ya, di APBD belum ada. Nah, kalau di pengadaan itu ada Japung pengelola PBJ. Bisa ditugaskan sebagai PPK. Nah, dalam hal pengelola keuangan KPA, PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, staf pengelola keuangan itu dijabat oleh pegawai yang memiliki Japung, apakah pengelola keuangan atau pengelola pengadaan, dulu itu dibayar 40% saja. Nah, sekarang perubahannya apa? Perubahannya adalah kalau dijabat bukan oleh pejabat perbendaharaan yang dari Japung PBJ maupun Japung pengelola keuangan, ya. Nah, kalau dia tuksinya tidak berkaitan, maka dibayarkan 60%. Ya. Jadi ada 3 hal nih yang baru di sini. Jadi dibayar 40% itu kalau dia Japung perbendaharaan. Oh, dia Pak Septian ini fungsional analisis pengelola keuangan, terus jadi PPSPM. Kalau sudah menerima tunjangan fungsional dari pengelola keuangan, maka honornya hanya bisa dibayar 40%. Atau dia pengelola PBJ. Atau sesuai tusinya, misalkan Kasubag keuangan. Kan sudah tusinya tuh. Ternyata dia diangkat sebagai PPSPM.
Karena sudah tusinya, maka dia hanya bisa dibayar 40%. Jadi yang dibayar 60% itu yang tidak sesuai dengan tusi atau dijabat oleh Japung yang bukan Japung keuangan, termasuk Japung pengadaan. Jadi hal yang berubah sekarang tuh yang hitam. Honor sekarang itu dibatasi lagi, lebih efisiensi. Kalau dulu kan masih bisa dibayar 100% kan, sekarang itu nggak bisa dibayar 100%. Jadi maksimal 60%. Ini berlaku untuk honor pengelola keuangan, juga berlaku untuk mengelola PNBP. Jadi kalau di APBN itu ada instansi yang menghasilkan PNBP ya. Kalau di APBD itu retribusi, di mana itu bisa digunakan kembali oleh Satker. Nah, ini pengelola PNBP-nya itu mendapatkan honor. Tapi kembali lagi, ya apa perubahannya? Perubahannya dulu 40% itu kalau dirangkap oleh Japung perbendaraan. Jadi kalau bukan Japung perbendaraan, honornya masih full 100%. Tapi dengan PMK yang baru yang nanti akan diterapkan di 2024, nah para pelaku hanya bisa mendapatkan honorarium maksimal 60% saja. Jadi sekarang tuh tahun depan itu honor nggak bisa diberikan lagi 100%, meskipun dia bukan berasal dari Japung. Ini juga sama, pengelola SAI maksimal dibayarkan 60%. Jadi sudah tidak ada lagi yang dibayar 100%. Ya. Oke, ini honor pengelola BMN juga sama 60%. Oke, nah ini UKPBJ. Jadi ada pertanyaan tadi, kita langsung sambil menjawab pertanyaan juga ya. Nah, wah udah banyak nih. Izin Pak, Japung JFPBJ ya. Kalau mendapat honor pejabat pengadaan, bolehkah mendapat honor pengelola keuangan? Japung PBJ mendapat honor pejabat pengadaan, bolehkah mendapat honor pengelola keuangan? Ini saya agak bingung nih pertanyaannya. Kalau boleh dipastikan, konkretnya seperti apa? Misalkan Pak Septian ini Japung PBJ, kan udah dapat tunjangan gitu ya. Terus dia diangkat di sebagai pejabat pengadaan gitu kan. Nah, dia di pengelola keuangannya itu diangkat sebagai apa? Gitu. Ini saya tanya dulu. Terus dia apakah satker yang berbeda? Nah, monggo Pak, kalau boleh ini Pak Medianto. Apa saya selesaikan materi dulu ya Pak Septian ya, bagusnya ya. Selesaikan dulu Pak, nanti kita Selesaikan satu-satu dulu ya. nanti. Ya betul. Berapa Kalau menit lagi nih? terkait, Bentar lagi ya, dikit lagi oh ya. ya kasih waktu 10 menit lah. Oke. Nah, Kalau jadi terkait, kira-kira di PMK yang baru itu ada yang penghapusan satuan biaya, gitu ya, ada penambahan dan juga ada penyempurnaan norma. Kurang lebih hampir sama kejadian 2023 dan 2024. Tadi yang saya sampaikan ada yang dihapus satuan biaya itu pengelola belanja pegawai 2024 sudah tidak ada lagi karena itu biasanya ada di TNI ya. Itu kemudian ada penyempurnaan norma dan ada penyesuaian tarif tadi ya. Rata-rata honor pengelola keuangan dan pengelola SAI dan lain sebagainya itu hanya 60% saja. Kemudian ini ada penyesuaian satuan ya, PP antara Bandung dan Jakarta. Jadi ada satuan-satuan yang belum ada di SPM ya, dan ada juga yang dihapus. Ini penambahan. Kemudian ini penyempurnaan norma. Jadi ada nanti di penjelasan-penjelasan ini ada yang lebih mengkonkretkan gitu ya, yang apa di PMK sebelumnya. Kemudian ini kategori jenis SBM, kategorinya ada honorarium, perjalanan dinas, dan ada untuk pengadaan barang dan belanja pemeliharaan. Oke, kemudian pembatasan honor ya, juga diatur juga mengenai pembatasan honor. Jadi intinya sejak tahun-tahun kemarin sampai ke depan gitu ya, itu honor itu semakin dikurangi. Malah nanti identik di beberapa tahun kemudian itu akan dikurangi. Malah dihilangkan ya, malah dihilangkan.
Terus kemudian, nah ini untuk honorarium ini biasa yang menjadi pertanyaan itu panel ya. Artinya saya misalkan sama Pak Muklis bersamaan nih, ya manggung bareng secara panel. Nah, bagaimana nih menghitungnya? Ya dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksananya ke masing-masing narasumber. Jadi mungkin kita duduk 2 jam sambil menunggu masing-masing, ya itu bisa dibayarkan 2 jam masing-masing. Oke, kemudian satuan perjalanan dinas nih. Nah, ini yang satuan perjalanan dinas. Ada satuan-satuan biaya yang bisa diberikan, termasuk diantaranya uang representatif. Ya. Uang representatif itu untuk pejabat. Ya. Kemudian uang sewa kendaraan dalam kota. Nah, uang sewa kendaraan dalam kota di sini ini tidak sama dengan sewa kendaraan yang mengantarkan pelaku perjalanan dinas ke tujuan perjalanan dinas. Misalkan contoh, saya pergi dari Bandung ke Jakarta. Boleh nggak saya dari Bandung ke Jakarta itu sewa? Boleh. Nah, ketika saya sudah nyampe di Bandung, kemudian ada keperluan perjalanan dinas ke katakanlah ke Gedung Sate selama 2 hari, boleh nggak dari Gedung Sate ke tempat hotel saya menginap itu saya sewa kendaraan? Nah, itu tidak boleh karena sewa kendaraan dalam kota hanya dibolehkan bagi pejabat negara. Jadi pejabat eselon 2, eselon 1 juga nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam uang harian itu ada komponen transport lokal. Ya. Tapi kalau dari kantor ke tujuan kedudukan itu boleh sewa, nggak mesti pakai kendaraan umum yang bareng-bareng berangkat dengan penumpang lain. Sewa pun juga boleh. Nanti ini tinggal berbicara efisiensi aja. Tapi ketika nyampe di kota Bandung, boleh nggak sewa kendaraan? Itu tidak boleh. Nah ini yang biasa membingungkan para pelaku perjalanan dinas gitu ya, karena ada tarif SBM sewa kendaraan dalam kota yang memang itu diperuntukkan untuk pejabat negara, bukan pelaku perjalanan dinas. Oke, kemudian ini penentuan SBM nih, ya perjalanan dinas. Sebenarnya berapa uang harian yang bisa diberikan? Jadi kalau di APBN itu ada uang harian perjalanan dinas full, ada uang harian dalam rangka paket meeting kegiatan, paket full board, full day, half day. Ini yang dirasa memang sangat kecil, yang eh, mungkin beberapa pelaku perjalanan dinas, terutama teman-teman di daerah ya protes. Ya, ibaratnya ya kalau sekarang tuh nggak dapat apa-apa lah ya kalau melakukan perjalanan dinas gitu. Nah, di sini dibedakan antara kegiatan meeting dengan sebelum kegiatan meeting. Ini contoh misalkan. Saya ikut kegiatan meeting ya. Meetingnya sih tanggal 17 dan tanggal 19. Nah, maka tanggal 17, tanggal 19 itu hanya diberikan uang eh, full board yang nilainya sangat kecil. Paling 150, 180 tergantung half day, full day, atau full board. Nah, tapi sehari sebelum dan sesudahnya itu kita bisa menggunakan uang harian full. Ini contohnya begini ya Bapak Ibu. Kita lihat full board. Nah, ini uang harian nih. Ya, ini satuan rapat. Oke, ini satuan rapat. Oke, ini satuan rapat. Nah, ini uang harian. Nah, ini perbedaannya. Jadi uang harian kalau Bapak meeting full board, nginep di hotel, untuk wilayah Aceh itu hanya 120 uang perjalanan dinas. Kalau full day, half day, rapatnya cuma setengah jam atau beberapa jam, itu hanya 85. Ya. Ini uang harian rapat ya. Beda dengan uang harian perjalanan dinas. Kalau uang harian perjalanan dinas itu agak besar. Nah ini uang harian perjalanan dinas, ini perjalanan dinas luar negeri ya. Kemudian kita cek uang harian perjalanan dinas dalam negeri. Jadi eh, angkanya itu berbeda ya Bapak Ibu antara uang harian
full dengan pada saat nanti digunakan untuk meeting. Jadi perjalanan dinas itu bergantung kepada tujuannya, apakah tujuannya untuk meeting atau bukan. Nah, kemudian ini standar biaya untuk belanja barang dan pemeliharaan. Nah, semua pengadaan barang dan pemeliharaan itu kalau di PMK SPM itu masuk ke lampiran 2, sehingga dia hanya estimasi saja. Nah, dari sini pada saat Bapak Ibu nanti menyusun perkiraan harga di persiapan pengadaan itu lebih cocok dengan menyusun harga berdasarkan harga pasar, bukan standar biaya. Jadi kenyataannya berapa sih biaya yang diperlukan ketika nanti perencanaan renov, ya, pemeliharaan gedung, harga pasarnya berapa, bisa melampaui dari yang ada di harga satuan SPM. Oke, kemudian berikutnya adalah standar biaya keluaran. Nah, standar biaya keluaran tadi sudah saya sampaikan ya. Mirip-mirip dengan SBM, hanya bedanya dia berbasis output. Namun, fungsinya juga hampir sama ya. SBK ini nggak semuanya. Ada yang berlaku untuk semua kementerian, tapi ada juga yang untuk kementerian tertentu. Tapi kalau SBK ini lebih lazimnya dia hanya berlaku untuk beberapa kementerian. Nah, SBK ini perlu juga posturnya, postur pembentuknya. Jadi sebelum masuk ke SBK itu, setiap kementerian yang akan memasukkan SBK itu harus menyampaikan postur dan RAB-nya dan TOR-nya. Kira-kira untuk kegiatan penelitian itu, item-item pengeluarannya apa saja. Jadi bisa diestimasi, ibaratnya sama dengan kontrak lumsum yang berdasarkan daftar keluaran, tapi ada kertas kerjanya, gitu ya. Pembentuk harganya apa? Nah, apa saja kira-kira itemnya? Ya, nah item-itemnya itu terdiri dari beberapa biaya ya, biaya utama dan biaya pendukung. Jadi ada posturnya di situ. Nah, nanti biaya utama dan biaya pendukung ini cek item-item biaya itu ada nggak di SBM. Tuh, jadi bisa aja ada item di SBM. Ya, nah, nanti baru di situ mengusulkan SBK. Nah, kira-kira SBK-nya apa saja? Nah, ini SBK dokumen latif, diklat PIM, audit, SBK penelitian, SBK pelajar, ya, SBK penyusunan peraturan menteri, SBK audit kinerja, SBK diklat. Ini SBK yang bisa jadi tiap-tiap kementerian, ya, ada atau juga ada di kementerian. Nah, mungkin cukup sekian Pak Septian terkait dengan SBK dan SBM. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, bisa kita jawab. Siap, siap Bapak. Pas waktunya nih. Eh, ini ada pertanyaan banyak juga nih. Bentar. Ya, di chat ya. Mulai dari atas Mulai dari atas atau saja ya. dari atas? Dari Siap, atas. diulangi lagi aja Pak ya. Ya. Ini yang pertama ada Ibu Dian nih. Ibu Dian apa Pak Ibu, Dian nih? Ibu Dian yang awal itu Pak, yang Ya, terkait PPK, tapi penataan urusan keuangan. Oh, itu diklat ya, masalah diklat ya. ya, ya. Oke, nanti terpisah ya. Ini kan nggak nyambung dengan materinya nih. Nanti kita jawab. Ya ini yang Ibu TU Bapak TU Medianto ini. Dia Bapak TU PBJ ya. Medianto bisa bisa gabung Pak? Nah, ya. Mohon Langsung. penjelasannya Pak. Ya, karena ada pertanyaan tadi dari Pak Mandar ini terkait Ya. PPK ini maksudnya Peranata Keuangan yang daerah kali, PPKD gitu ya. Ya. Kalau Pak Muldianto dia bertanya gini Pak, JFPBJ udah dapat honor Sorry. kerjaan, boleh mendapat honor pengelola keuangan apa enggak? Nah, ini saya mau Pengelola bertanya nih. keuangan. Ya, honor Siap-siap. pengelola keuangannya itu sebagai apa? Gitu. Diperjelas Pak ya. Ya, diperjelas. Gitu. Oh, ini ada di Cedaci. Pak izin jika honor tim teknis tidak ada mungkin di aturan Plus 33. diatur di Perpres 33 bagaimana cara pemberian honornya tim Ya, teknis ini Pak? oke. Kalau di Perpres kan ada tenaga pendukung, ada tim teknis, ya, kemudian ada tenaga ahli. Nah, ketiga-tiganya itu tidak ada di SPM, ya.
sekali lagi tadi saya sampaikan Perpres 33 itu lebih mengacu ke PMK APBN mengenai standar biaya. Jadi biasanya kalau di APBN nggak ada itu insya Allah di Perpres 33 juga nggak bakalan ada gitu kan. Karena yang buat Perpres Siap. 33 itu yang copy paste ke ini. Nah pertanyaannya tidak semua yang ada di harga satuan itu tidak semuanya tertampung di SBM. Ya dulu saya waktu di Sijunjung itu kami pernah ditugaskan untuk mendata harga barang. Ya, jadi kami dulu survei harga, mulai harga misalkan kelapa parut, ya, harga kelapa mulai dengan batoknya sama dengan tidak batoknya, kemudian kelapa parut, kemudian harga tempe, harga telur, harga pakaian per meter, ongkos jahit, harga sewa kendaraan, misalkan dari Sijunjung ke Padang, 6 jam, 8 jam, itu kita survei semua. Nanti data itu dikirim. Jadi tidak semua harga satuan ada di PMK. Nah, sekarang bagaimana yang tidak ada di SBM? Nah, tadi kan yang tidak ada di SBM kan di slide bisa menggunakan harga pasar. Nah, kalau honor bagaimana? Kan honor kan nggak ada pasarnya. Oke. Kalau honor ada dua pendekatannya sebenarnya. Bapak Ibu bisa menetapkan besaran honor yang tentunya mempedomani standar-standar biaya honorarium yang sudah ada di PMK. Misalkan contoh ya Pak, untuk honor PPK misalkan, anggaran yang dikelola misalkan sekian miliar, saya buka aja ya. Kita misalkan honor PPK ya, pengelola keuangan. Nah, misalkan PPK saja yang tugas utamanya mengelola anggaran, misalkan antara 1,2 miliar, itu kan honor per bulannya 1,9, gitu kan? Nah, ini ada tenaga pendukung PPK yang disebut di Perlem 12 atau pengelola teknis, gitu kan? Nah, berapa kira-kira yang logis? Ya, silakan aja ditetapkan oleh KPA nanti dalam bentuk SK. Jadi di SK itu ditetapkan misalkan Pak Septian sebagai pengelola teknis, honor per bulannya berapa? Tentunya logikanya jangan melebihi dari honor PPK ya. Ini ada nggak Pak normanya? Ya nggak ada sih sebenarnya, gitu ya. Tidak ada, tidak ada yang menyebutkan kalau itu harus di bawah. Tapi ini logika dan etikanya saja. Kalau PPK saja yang punya tanggung jawab pokoknya itu mengelola dana ya sampai dengan 2,5 miliar itu besarannya diberikan honor maksimal 1,9, masa iya pengelola teknis yang membantu, karena ada tuh tugasnya pengelola tenaga pendukung, tim teknis tugasnya kan membantu memberikan saran, mengerjakan sebagian atau seluruhnya tugas pengadaan. Itu kan di Perlem 12. Nah, logikanya di bawah. Nah, nanti diputuskan dengan apa? Ya ditetapkan aja dengan honor apa SK dari kuasa pengguna anggaran. Untuk pengelola teknis kira-kira besarannya per bulan 500.000 misalkan. Contoh ya seperti itu. Karena prinsipnya gini, prinsipnya adalah pakai norma umum ya, bahwa pelaksanaan kegiatan yang akan membebani belanja negara itu harus dilakukan dengan pembuatan komitmen. Salah satu di antaranya pembuatan komitmen itu adalah dengan penetapan keputusan, yaitu SK. Nah, ketika di SBM nggak ada, jadi kalau pendapat saya di SK-nya itu disebutkan tarifnya, rate-nya berapa. Karena kalau sudah ada tarif dan rate-nya kan di SK cuma bilang, nanti besaran honor itu mengacu kepada PMK SBM. Ya, tapi karena nggak ada, silakan saja dituliskan besaran honornya di SK ya. Itu kira-kira gitu ya. Oke, kembali lagi ke Pak Medianto. Honor pejabat pengadaan boleh nggak mendapat honor pengelola keuangan? Oke, jadi kalau Pak Medianto nggak berkenan menjelaskan, saya pakai asumsi ya di pengelolaan APBN nih. Kalau Bapak sudah jabung JPBJ, maka boleh mendapat honor pejabat pengadaan. Ya, sesuai dengan keterangan di sini. Tapi kalau Bapak menjabat sebagai Pokja, berapa besarannya? Nah, itu beda lagi. Di sini ya.
honor pejabat pengadaan. Ini honor PBJ yang tarifnya di sana ada. Nah, di sini sebagai pejabat pengadaan diberikan honor 40%. Kalau dia japung ya. Kalau UKPBJ bagaimana? UKPBJ itu sama, tapi nanti kalau khusus untuk Pokja, dia setelah mengerjakan paket 30. Berarti dia paket ke-31. Nah, berarti gimana nih Pak? Kalau implementasinya, kalau seandainya ini diterapkan di daerah. Oke, kan tetap UKPBJ ada di unit tertentu. Ya, kadang nyantol atau UKPBJ mandiri. Paket-paket ada di SKPD ditarik. Berarti di UKPBJ itu ada tenaga administrasi yang memantau penugasan. Si A itu ditugaskan oleh kepala UKPBJ untuk paket ini. Dia sudah berapa paket? Gitu. Dan ini penugasannya bukan hanya untuk SKPD tertentu, tapi satu kabupaten. Gitu ya. Mungkin dia pernah mengadakan jadi paket, jadi pokmil, paket di SKPD ini 2, terus ditugaskan di SKPD ini 3, 4, 5, ditugaskan lelang ya oleh kepala UKPBJ-nya. Nah, dia boleh dapat honor nanti ketika paketnya ke-31. Itu pun juga setahun dibatasi maksimal 44 juta per orang per tahun. Jadi harus dibuktikan dengan data nih, data tenaga administrasi dari UKPBJ-nya. Tapi kalau khusus pejabat pengadaan itu 40% dari honor. Nah, tapi pertanyaannya Pak Medianto itu, dia sudah pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan juga. Nah, perhatikan Bapak Ibu perangkapan. Pejabat pengadaan kan nggak boleh sebagai PPK kan, nggak boleh sebagai PPSPM juga, nggak boleh sebagai bendahara juga. Jadi kalau yang Bapak tanyakan, Pak, saya jadi PPK nih, terus saya jadi pejabat pengadaan, boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Kecuali di tempat lain, pejabat pengadaan di SKPD A atau di kantor A, terus jadi PPK di kantor B. Beda tuh, beda dipaknya. Boleh nggak itu terima honor? Boleh. Kalau beda satker berarti boleh ya Pak ya? Ya, beda satker. Ya, beda satker. Boleh. Ya. Kalau beda satker ya. Beda satker kan beda pembebanan tuh, beda dipak. Ya. Gitu. Itu boleh. Tapi kalau di satker sendiri, saya pejabat pengadaan. Terus di situ juga jadi PPK. Jadi PPK aja nggak boleh. Apalagi terima honor. Kan gitu. Gitu. Nah, kalau staf Pak, saya cuma jadi Siap. staf. Karena kan di sini ada staf ya, ada staf pengelola keuangan. Nah, ini stafnya staf siapa dulu gitu. Kalau stafnya PPK ya sama. Ya, kalau saya itu satu paket. PPK termasuk staf-stafnya juga tidak boleh dijabat oleh PPSPM termasuk staf-stafnya juga. Jadi misalkan saya staf PPSPM, tapi saya juga staf PPK. Nggak boleh itu. Sama aja menjalankan tugas-tugas PPSPM. Saya pejabat pengadaan, jadi stafnya PPK. Sama aja. Ya, memang di Perlem, di PP 45, di PMK itu PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM atau bendahara. Ya, kalau saya tidak lihat personnya, tapi tusinya. Karena PPSPM itu boleh punya staf, bendahara boleh punya staf, PPK boleh punya staf. Jadi dia nggak sendirian. Nah, ketika satu fungsi itu saling tukar, itu kalau pendapat saya nggak bisa. Itu ya. Kemudian ini tim teknis tadi ya, tidak diatur dalam Perpres 33 bagaimana cara pemberian honornya. Karena kalau setiap satu honor tim teknis dimasukkan di PMK, agak sulit. Kenapa agak sulit? Ya, kalau besok ada. Kalau besok nggak ada lagi. Ya kan? Kemudian, bolehkah PMK ini diterapkan oleh Pemda? Kenapa nggak Perpres biar semua dapat? Ya tadi, Perpres 33 itu masih mengacu ke PMK yang lama ya. PMK 2019 kan ini Perpresnya. Berarti dia masih mengacu ke PMK yang terbitan tahun 2018. Ya, kalau APBN itu setiap tahun ganti. Nah, jadi kuncinya sebenarnya nanti di peraturan kepala daerahnya. Sama persis kok Pak, kalau Bapak bandingkan itu, coba buka lampiran 1, lampiran 2-nya Perpres 33. Oh, kita buka aja ya. Kayaknya saya juga punya nih. Kita dulu, coba ada nggak? Perpres 33. Nah, oke, ini Perpres 33 ya. Kita buka lampiran 1, 2020. Oke. Nah, ini ya, lampiran 1 fungsinya juga sama. Nih, lampiran 1, batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
Sama dengan PMK ini, lampiran 1 yang tidak boleh dilewati, batas tertinggi. Isinya sama, lampiran 1 itu ya, batas tertinggi. Kebanyakan honor, honor penanggung jawab keuangan. Hanya bedanya kalau APBN itu KPA, PPK, disesuaikanlah ke APBD. Cuma ada yang nggak nyambung di sini, gitu. Apa yang nggak nyambung? Honor PPK nggak ada di sini kan, gitu. Ya kan? Kenapa kok honor PPK nggak ada di sini? Ya jelas, karena PPK itu bukan pengelola keuangan di APBD. Makanya nggak ada di sini, udah pasti. Kan ini penanggung jawab pengelola keuangan. Jadi pasti honor-honor yang diberikan ini adalah pejabat-pejabat yang diatur dengan PP dan PMDN. PP pengelolaan keuangan daerah sama Permendagri pengelolaan keuangan daerah. Makanya tidak ada PPK di sini. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi yang diklat ya. Mungkin maksudnya ini ya, diklat penatausahaan keuangan. Ada nggak diklatnya? Ada. Oke. Kemudian, bolehkah PMK ini tadi sudah ya? Untuk honor, hilangkan. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya, apa nih? Suntani, ya Bapak Sunfani ya. Untuk honor, Pak hilangkan Sultani, Pak. syarat-syarat juga tupoksi karena mengikat revisi Perpres. Ya, intinya ke depan itu, yang sudah tusi itu akan dihilangkan. Ya, tapi bertahap. Ini kalau masalah resistensi nih, kalau honor langsung dihilangkan tiba-tiba itu, mengingat penghasilan Tukin itu belum seragam ya di setiap kementerian. Jadi kalau dihilangkan semua honor itu akan ada resistensi. Kalau kata orang ya, kalau Kementerian Keuangan nggak bisa dikasih honor ya nggak apa-apa gitu kan. Kita juga kalau ngajar yang itu kegiatan kita, tusi kita, walaupun pesertanya dari luar, itu kita tidak boleh diberikan honor. Ya nggak apa-apa karena kan remunnya tinggi kan gitu ya. Tapi kalau untuk kementerian lain kan belum siap diberlakukan seperti itu. Nah, jadi ini bertahap ya. Jadi dimulai sekarang itu yang sesuai dengan tusinya, tadi kan sudah disampaikan ya, itu hanya dapat 40%. Ya, sesuai dengan tusinya. Jadi nanti lama-lama next ke depan itu akan hilang sama sekali itu. Oke, kemudian Bu Kiki, Pak ya, Bu Kiki ya. Kiki Sumarse, Oke, ini izin bertanya bisa di gabung? dalam. Oke, Oke, Bisa Kepala gabung nggak BPPT ini? dan staf, apakah bila sudah menerima TPP khusus tidak boleh lagi menerima hak? Oke, silakan. Kalau mau pertanyaan, ini pertanyaannya cukup jelas sih Pak. Cukup jelas Honor ya? UKPBJ, ya UKPBJ dan ini TPP ya, TPP khusus. Nah ini beda dengan ini ya, tali Japung ya. Kalau Japung itu kan dia dapat tunjangan fungsional ya. Jadi yang udah dapat tunjangan fungsional itu hanya boleh dibayarkan 40% saja. Tapi ini kepala 40% ya? UKPBJ dan sekretariat. Nah ini tergantung di sini di penjelasannya. Kalau dia mandiri sesuai tusinya nggak bisa. Tapi kalau dia ad hoc masih nyantol ke unit Yunor yang ada, masih boleh apa enggak? Masih boleh. Ya. Nah di sini ini nih perangkat ya, namanya di sini perangkat. Ini penjelasannya seperti ini Bapak. Oke, honor ini diberikan seseorang kalau misalkan diberi tugas tambahan, artinya unur yang tusi UKPBJ ini melekat pada unit organisasi yang sudah ada, misalkan di Kabak Pembangunan. Nah, itu kan nempel ya, bukan tusi utamanya. Nempel aja. Jadi, bisa apa enggak? Masih bisa. Tapi kalau sudah struktur organisasi tersendiri dan telah diberikan remun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perangkat tidak diberikan lagi. Jadi kalau udah sesuai tusinya sih, udah nggak bisa lagi diberikan honornya. Itu udah tugas dia sehari-hari. Nah, ini menerima TPP khusus. Ini TPP khusus itu dengan remun kan sebenarnya mirip-mirip tapi berbeda ya. Kalau di Banten itu kan bukan TPP kan Pak namanya, remun ya Pak, Ya. benar nggak? Tunkin Pak, tunjangan kinerja. Tukin kan? Ya, Tukin, tunjangan kinerja. Nah, ini lebih dekat ke situ Tukin. Karena setahu saya, Provinsi Banten tuh Tukinnya lebih tinggi daripada Kementerian Keuangan. Benar nggak? Ya. No comment Ya. Pak. Oh, komen, iya. Ya, saya pindah ke Banten aja deh, Pak Septian. Ditunggu Gitu Pak, ya. banyak eselon 2 nih kosong di sini. Iya.
Jadi Pemprov Banten itu tukinnya lebih tinggi daripada tukinnya Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu jangan heran, oh Kementerian Sultan banyak yang lebih sultan daripada, hanya Bapak Ibu nggak tahu aja gitu kan. Oke, no comment. Oke. Jadi yang dimaksud remunerasi itu di sini nih kalau dalam arti luas ya, dalam arti luas. Dalam arti luas ya sebenarnya ini remun di sini tuh adalah tukin sebenarnya. Nah, TPP itu kalau di daerah tuh diberikan ketika dia belum dapat remun ya Pak Septian ya, benar ya? Karena kalau di APBN kan udah nggak ada TPP lagi. So. Siapa? Benar. Nah, benar. Biasanya itu kan penghasilannya lebih kecil ya Pak ya, lebih kecil Ya. daripada tukin. Nah, jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan Pak Kiki, ini kan tergantung kebijakan dari kepala daerah. Karena kan harga satuan ditetapkan kepala daerah tuh. Nanti di penjelasannya gimana gitu. Kalau seandainya saya kepala daerah, karena TPP itu berbeda dengan tukin, maka kalau saya sih masih bisa diberikan honor. Tapi kembali nih ke kebijakan masing-masing. Gitu ya Pak? Izin, Oke. izin Bapak. Kan Ibu. kalau di Oh daerah Ibu. kita nggak punya tukin, Ibu. tapi semua Iya, semua menjadi TPP berdasarkan beban kerja sama kondisi kerja. iya, Itu juga apa yang ada di sini tidak melebihi dari yang tadi kayak Bapak bilang untuk orang yang mengelola keuangan. Jadi iya, tetap bawah itu dan tetap di bawah inspektorat. iya, Makanya tadi saya nanya, karena kan sebelum ini pun, sebelum ada MCP KPK, ini kan karena alasan tadi MCP KPK harus diberikan TPP khusus. iya. Tapi SK-nya tetap SKTPP-nya tetap sama dengan SKTPP yang punya kabupaten. Jadi cuman ditambahin apa ya? Aku nggak tahu apanya tadi. Pokoknya Lebih ada besar gitu lebihnya ya Bu ya. sedikit lah. Ya, terus Oke, oke. eh, apa ya? Kalau dibandingin dengan yang yang mengelola keuangan tetap di bawah itu. Makanya sempat nanya kan masih boleh nggak nerima nerima honorarium yang tadi gitu Pak. Kan walaupun tidak seberapa tapi dipikir kalau misalnya memang masih boleh syukur, kalau misalnya memang tidak diperkenankan lagi karena sudah bentuknya apa ya bagian, otomatis ya kita memang nggak berani gitu kan, daripada nanti ke Iya, depannya ada suruh resiko. ngembalikan ya. Iya. Jadi Ya, boleh atau tidaknya pun nanti tergantung kebijakan masing-masing kepala daerah kalau di ibu APBD gitu. Kalau di APBN itu udah sangat jelas kalau dia merupakan yunor tersendiri gitu dan sudah menerima remun karena di APBN itu nggak ada TPP Bu. Semuanya kementerian remun. Nah itu udah nggak bisa lagi karena remun tiap kementerian pun juga beda-beda ya Bu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi di sini kuncinya kalau udah dikasih remun, dia tusi, ya udah nggak bisa lagi. Tuh. Jadi next ke depan itu semua pekerjaan yang ada tusinya itu akan dihilangkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi honor nggak akan ada lagi. Tapi ini bertahap. Karena kalau nggak gitu, resistensinya tinggi banget soalnya. Gitu ya. ya, makasih Bapak Nandar. Sama-sama Ibu. Kemudian Pak Irwan Iskandar nih, honor kegiatan bagi pengelola kegiatan boleh diberikan sampai beberapa kegiatan. Oke, eh, bisa nggak dibayar per kegiatan? Ya bisa Pak, karena satuan biaya itu ya, nah, kita lihat satuan biaya nih. Nah, satuan biaya itu ada orang jam, ada orang hari, ada orang bulan, ada orang paket, ada orang kegiatan. Jadi secara umum bisa Pak, kalau misalkan ada 4 kegiatan, ya honornya 4 kegiatan. Kalau ada 4 paket, ya honornya 4 paket. Boleh gitu ya. Boleh-boleh aja. Terus kemudian izin bertanya Pak Nyoman Astawa. Honor pejabat pengadaan dan Pokja, apakah dapat diberikan untuk masing-masing kegiatan yang dikelola atau hanya boleh pada satu kegiatan yang nilainya paling tinggi saja? Oh, ini mungkin maksudnya paket pengadaan ya Pak ya. Ya. Nah, ini kembali ke di tempat Bapak Ibu ya. Karena kalau di kita, kalau honor pejabat pengadaan itu kan tidak dihitung paket Pak, tapi dihitung bulan ya. Ini kita lihat di lampiran 1. Jadi pejabat pengadaan itu dihitung bulan, 680 per bulan. Mau paket pengadaan langsungnya banyak
Ya, itu monggo-monggo aja. Pokoknya ada paket, nggak ada paket, toh pembelian ATK kan setidaknya ada tuh. Nah, dia dibayar flat. Ya, nah ini tuh. Honor pejabat pengadaan itu dibayar bulan. Ya, kalau di APBN ya Pak. Nah, ini dibayar bulan. Tapi kalau honor ininya apa namanya? Pokjanya, honor pokjanya itu dibayarkan paket tendernya. Makanya kalau di APBN itu kalau dia Jafung udah menerima remun, dia dibayar setelah paket ke-31. Jadi UKPBJ Kementerian Keuangan itu akan punya data. Ya, punya data. Oh, si A itu udah jadi Pokja, dia paketnya udah 30. Oke, ketika ada paket dari Satker Kementerian Keuangan mengajukan tender, kemudian si yang bersangkutan itu ditugaskan kembali di paket itu, nah kalau dia paket ke-31 baru dia bisa dapat honor. Itu pun maksimal 44 juta setahun. Tuh. Itu ya Pak. Jadi mudah-mudahan menjawab. Kemudian, jadi masing-masing Kemudian, kegiatan. Oke, Pak Dian ya. Izin bertanya, ya, pemberian honor ini semua disesuaikan dengan kebijakan daerah tertentu ya? Kalau yang saya lihat ditampilkan itu beda dengan SK. Ya, betul. Karena di APBD itu ngacunya ke Perpres 33, yang itu jadi acuan bagi kepala daerah kan? Tentunya bergantung kepada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Begitu. Gitu ya. Jadi, Pemprov Banten dengan Kota Serang itu nggak sama. Ya, Pak Septian, benar kan? Tuh. beda Pak. Apalagi itu yang masih satu Banten tuh. Apalagi antara kabupaten lain dengan kabupaten yang lain antar provinsi itu pasti sangat bervariasi. Jadi memang kalau di APBD itu insya Allah pasti akan beda-beda. Tapi kalau di APBN sama semua. Itu Bu Elis Komalasari udah resen Pak Ya, Septian. Bu Elis, silakan Bu, di unmute Bu. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Izin tidak on Silakan. kamera Pak. Siap, Ibu. Ini Pak mengenai yang tadi yang barusan disampaikan mengenai honor pejabat pengadaan. Jadi sekarang kebetulan saya dari Sumedang Pak. Sekarang di Sumedang pun, jadi tiap SKPD, tiap PPK berbeda-beda Pak untuk penghonoran pejabat pengadaan. Contoh kan kalau kita mau ngambil per bulan. Jadi kan intinya tidak ada paket, berarti kan tiap bulan harus mendapatkan honor gitu. Tapi sekarang seperti Dinas PUTR kan banyak ya Pak ya paketnya. Jadi strateginya itu dari dinas ibaratnya tuh per bidang Pak. Bidang BM, bidang SDA gitu. Jadi ngambil kan pejabat pengadaannya semua kita udah tersentralisir di bagian pengadaan barang jasa. Jadi di BM ada 5 orang, honornya hanya 5 bulan gitu. Padahal paketnya ratusan Pak. Terus juga yang di SDA juga sama. Tapi kalau di kecamatan, kalau hanya ada satu paket, itu hanya 1 bulan. Terus ada juga persepsi dinas, kalau untuk pengadaan yang di bawah 50 juta itu tidak harus menganggarkan honor untuk pejabat pengadaan gitu. Nah kami sendiri di UKPBJ-nya jadi Lagu ya. agak sedikit bingung juga Pak untuk menyeragamkan semua SKPD. Seperti kecamatan kan anggarannya terbatas ya Pak ya. Kebayang kalau hanya harus buat pejabat pengadaan dalam 1 tahun 12 bulan kali 680 gitu. Padahal pengadaannya hanya di bawah 50 juta. Atau bahkan di dinas yang besar dengan paket yang banyak gitu. Bahkan bisa 1 orang itu dalam satu kali periode penayangan itu bisa sampai puluhan paket. Tapi honornya hanya berapa OB gitu Pak. Nah, mohon pencerahannya Pak, kalau dilihat dari Perpres 33, sebenarnya itu idealnya harus seperti apa Pak kalau untuk honor pejabat pengadaan? Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Ibu. Ini kita buka aja nih Perpres 33-nya. Tadi udah saya sampaikan. Perpres 33 itu seperti pinang di belah kapak.
karena yang merumusnya itu ngambil persis dari PMK APBN. Nah, ini Perpres 33 nih. Honor pejabat pengadaan tuh dibayar OB. Ini sama persis dengan di APBN kok, nggak ada bedanya. Makanya saya bilang secara sekilas saya sudah membandingkan Perpres 33. Nah, hanya bedanya ini kan 2020 ya. Sekali lagi kan nggak ada lagi Perpres perubahannya. Susah kalau ngubah Perpres. Kalau di APBN cukup PMK, jadi tiap tahun PMK-nya itu ganti-ganti sesuai dengan kondisi kebijakan dari Kementerian Keuangan. Ya, mulai dari bertahap, ya boleh dibayarkan, terus bertahap yang udah jakung hanya 40% aja, gitu kan. Nanti kalau untuk Pokja paket ke 31. Nah, tapi antara pejabat pengadaan sama Pokja itu beda. Betul sih yang Ibu bilang, pejabat pengadaan kalau di PUPR itu paketnya banyak banget. Kan nggak fair, nggak adil kan kalau dihitung OB. Nah, ini kembali lagi itu kebijakan kepala daerahnya. Mestinya kalau yang untuk seperti itu gedein di remunnya, bukan di honornya. Tuh. Karena kalau gede di honornya, seperti yang Ibu bilang tadi, pejabat pengadaan di Dinkes dengan pejabat pengadaan di Pokja nggak imbang kan antara besar dengan tugas tanggung jawabnya. PUPR bisa banyak itu paket pengadaannya. Benar, Bu. Jadi, tapi kalau yang tertulis normatifnya itu pejabat pengadaan itu dibayar orang per bulan. Tidak disebut berapa pagu yang dikelola. Karena kan sesuai pengadaan barang dan jasa kan, pejabat pengadaan itu melakukan persiapan pengadaan langsung sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi dan jasa lainnya, untuk konsultan sampai dengan 100 juta. Jadi 5 juta pun juga dianggap pengadaan langsung, makanya dihitung orang per bulan kalau dari kita kebijakannya. Jadi nanti ini kembali ke masing-masing daerahnya sih, Bu. Kalau di APBN sementara ini, karena kalau data di APBN itu jarang satker yang paket pengadaan langsungnya itu ratusan paket, itu jarang. 1-2 paling jarang gitu ya. Tapi kalau di daerah itu, ya tadi paket-paket pengadaan langsung 200 juta itu banyak sekali. Ya, jadi emang nggak imbang. Mungkin itu ya, Bu. Ini Pak, ada lagi nih yang resen satu lagi Pak dari Rohul. Ya, satu lagi nih. Kabupaten Rohul, UKPBJ. Silakan Pak, di unmute Pak. Halo, UKPBJ Kabupaten Rohul. Atau coba ini Pak Mulyadi, IAIN, Takengon. Pak. Ya. Halo. Ya, siap. Silakan Pak. Yang Halo, Kabupaten bisa dengar Rohul, Pak? siap. Jelas Pak, jelas. Oh iya, saya Nur Singgih dari Setda Rokan Hulu. Mau nanya nih Pak, saya sebagai Pokja, saya juga sebagai pejabat pengadaan di dinas lain, juga pejabat pengadaan di BLUD. Berapa tuh honor saya, banyak nggak Pak? Itu aja Pak. Ya, tadi kembali Pak ke pembebanan. Satu, yang kedua, kembali ke honor itu dibebankan kepada siapa? Itu Pak. Kalau misalkan gini ya Pak, kan ada kebijakan daerah tuh Pak, semua paket pengadaan langsung ditarik ke UKPBJ, seperti di Pemkab Maros. Di Pemkab Maros itu Pak, di SKPD udah nggak ada lagi pejabat pengadaan, karena semua paket pengadaan langsung ditarik ke UKPBJ. Berarti kan nggak ada pejabat pengadaan di SKPD untuk Maros. Ya, jadi kebijakan di sana itu semuanya paket-paket pengadaan langsung ditarik ke UKPBJ. Berarti kan yang mengelola itu di UKPBJ. Berarti kan kalau semua pengelolanya ada di UKPBJ, berarti kan honornya itu pertanyaannya dibayarkan oleh siapa? Apakah oleh UKPBJ-nya atau masing beban-beban satker? Kalau masing-masing beban-beban satker, masing-masing SKPD, berarti kalau misalkan Bapak jadi pejabat pengadaan di SKPD A, berarti dapat honor di A juga. Terus Bapak juga jadi pejabat pengadaan di satker BLU, misalkan di rumah sakit. Ya, berarti dia juga bisa dapat honor di situ juga, gitu. Karena kan beban masing-masing. Gitu Pak. Kira-kira bisa seperti itu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, udah menjawab ya Pak? Sudah Pak, makasih. Ya, wah, Ya. honornya banyak banget itu ya. Ya ini Pak,
Pak lumayan. Mulyadi nih sekarang. Pak Mulyadi, IAIN, ya Pak Mulyadi dari IAIN. Silakan Pak Pak Mul. Kengon. Silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore Pak. Baik, Ini langsung saja saya baru mengikuti nih Pak. Cuman Ya, sekarang di IAIN ada kebetulan paket APBN Pak, pembangunan laboratorium yang yang sekarang lagi berproses mau tender. Yang saya pertanyakan Pak, kemarin mau buat SK ada beberapa dibentuk tim Pak. Yang pertama tim teknis nih Pak, kebetulan kita mengambil kemarin dari PUPR, namun besarannya belum dapat saya mengacu kemana honor mereka di besarannya Pak. Yang kedua, ada saya buat sesuai Perpres nomor 12, ada membentuk tim pendukung dan tim lainnya. Itu di luar dari PNS Pak. Namun honornya juga saya bingung. Jadi kemarin hanya bisa saya bayarkan transportasi ke lapangan Pak. Mohon pencerahannya Pak Mandar. baik Pak Mul. Tadi udah disampaikan Pak, untuk honor nggak semuanya ada di SBM. Jadi yang nggak ada di SBM gimana? Yaitu saran saya, Bapak KPA-nya buat SK Pak, pengangkatan tim. Nanti besaran honornya dituangkan di situ. Dan kalau bisa di bawah honor yang sudah diatur di PMK SBM ini Pak. Gitu ya. Oh, gitu. Misalkan tadi pengelola teknis. Tadi Bapak bilang tim teknis ya Pak ya, karena ini laboratorium. Apa yang Bapak maksud itu adalah pengelola teknis. Beda soalnya pengelola teknis. Ya, kalau di Perlem 12 nggak ada pengelola teknis. Pengelola teknis itu diaturnya di PUPR 22 2018. Kalau tim teknis ya memang ada tugas dan tanggung jawabnya. Tim teknis dengan pengelola teknis itu nggak sama sebenarnya. Kalau pengelola teknis itu jelas ada di PUPR 22, bikin bantuin KAK, bikin RAB, ada jelas di situ. Walaupun tim teknis juga tidak menutup kemungkinan bisa ditugaskan seperti itu. Ya, itu dua hal yang berbeda. Tadi besaran honornya udah saya kasih gambaran ya Pak, kalau bisa di bawah yang ada di SBM. Di SK-kan aja Pak. Tuh, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini dari Siap. Pak Ibu Rosa nih, jika saya japung di provinsi lalu diangkat sebagai Pokja paket meeting di satu kabupaten, apakah saya bisa menerima honor Pokja? Ya, satu japung PBJ diangkat sebagai Pokja paket meeting. Honor Pokjanya bisa apa enggak? Nah, ini kembali ya di daerahnya, apakah dia mengadop yang bahasa PMK APBN. Yang ketika dia sudah menerima remun, itu dia hanya bisa dibayarkan paket yang ketiga satu. Tuh, kalau memang di apa namanya satuan harga yang ditetapkan kepala daerah masuk seperti itu, ya berarti dia tidak melihat masing-masing satkernya, khusus Pokja ya. Gitu. Dia paket yang sudah dia kerjakan, karena kan semua sentralistik kan kalau sudah di UKPBJ, semua paketnya tuh ditarik ke UKPBJ. Jadi hanya dihitung jumlahnya. Misalkan SKPDA, SKPDB, dia ngerjakan udah paket yang ke-31 dari beberapa SKPD. Tetap nggak bisa terima honor, nanti paket yang ke-31 baru dia terima honor. Kalau mengadop ya, jadi kembali lagi Pak ke satuan harga yang diatur oleh kepala daerah. Karena kalau kita melihat di masih ke Perpres 33-nya, ya. Kalau ke Perpres 33-nya ini kita lihat aja penjelasan di sininya. Ya, honornya itu sudah mengacu ke ini belum? Ini 2020 ya. Kayaknya sudah mulai itu. Ya. Nanti lihat di penjelasannya kalau untuk yang masing-masing di Perpres 33 ini honor pokjanya ya. Dibayarkan orang per paket. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini. Ya, sebentar dulu. Penjelasannya kayaknya sudah buat detail ya. SK-nya nih Pak. Ya, jadi kembali nanti di penjelasan yang diterapkan oleh kepala daerah ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung mengacu ke PMK APBN. Oke, kemudian masih ada pertanyaan lagi Pak?
Saya cek dulu ya. Ini Kami Pak ada JF, Pak. memang ada tunjangan JF-nya dengan 8 bulan. Apakah mereka tidak berhak lagi kalau Pokja? Ini kembali ya Pak, yang Pak Sumitro kemarin jadi temuan BPK, tolong pencerahannya. Ini kembali Pak, dicek kembali yang di satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi setiap satuan itu ada penjelasannya. Nah, apakah jadi sekali lagi tidak bisa pakai APBN. Persis sama itu nggak bisa, ya, karena masing-masing kabupaten kota bisa beda-beda. Kalau misalkan yang satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerah itu mengadop persis, ya, kalau di APBN sekali lagi, nanti yang tidak boleh menerima itu adalah paket 30 ke bawah. Paket ke 31-nya boleh. Jadi paket ke 31, 32, 33, 34 itu boleh. Tapi itu pun maksimal setahun hanya 44 juta. Itu ya Pak. Terus Bapak ini honor JF, tunjangan JF-nya kan 400, itu tunjangan ya. Tuh. Jadi kembali lagi ke honornya. Kemudian Ada nih 30 Pak Pak, dari Lokapet Gembong. Pak Gembong. Mana Pak Gembong? Presiden ya? Pak Mandar bukan di bawah Pak. Pak Oh, Mandar, menurut Bapak di PMK 49 ini lebih efektif pembelian kendaraan atau sewa kendaraan untuk operasional kantor APBN? Oke, Hanya untuk efektif SBM mana? sewa kendaraan. Kan cinta tak harus memiliki, kan katanya gitu. Kendaraan juga sama, kendaraan gedung bisnis best practice bisnis sekarang itu ketika orang berbisnis kan nggak harus punya, dia nggak harus beli, nggak harus punya bangunan gedung, dia kan bisa sewa, ya kan. Di pengadaan Jepang juga sama kan, kepemilikan Ya, alat itu kan nggak harus milik, bisa sewa. Ya, jadi punya atau sewa itu harusnya dilandaskan berdasarkan kajian, ya, kajian akademis. Bagi organisasi Bapak mana yang lebih efektif dan efisien, beli, bangun, atau sewa. Jadi bisa jadi tiap-tiap kementerian itu berbeda, ya, bisa jadi. Oke, ada yang berikutnya efektif. nih Pak. Ini masih ada satu nih Pak, 30 paket yang Ya. dimaksud ini, apakah paket tender atau non tender? Gitu. Oh iya iya. Nah, kalau Pokja itu kan paketnya yang paket di atas, bukan paket pengadaan langsung kan, gitu. Tender Pak. Ya, yang nggak harus tender. Yang penting nilainya di atas 200 juta kan, pasti ditarik sama Pokja kan. Apakah penunjukan langsung kan gitu. Siap. Jadi nggak ada masalah. Yang penting dia bukan paketnya untuk pejabat pengadaan. Ya kan? Penunjukan langsung kan boleh untuk Pokja kan yang nilainya di atas 200. PBJ khusus pun Ya, juga kan bisa kan? Gitu. bisa ya. Nah, jadi paketnya yang sesuai dengan Perpres ya 16. Oke, masih ada lagi nggak nih Pak? Ada dua lagi Pak. Ini di Cedaci. Apa Ini mungkin tadi belum dijelaskan nih sama Pak Mandar nih terkait regeling sama base checking ya. Akhirnya ada pertanyaan kayak gini nih. Dasar pembuatan besaran honorariumnya kalau berdasarkan SK dipertanyakan lagi Pak sama BPK Pak katanya. Ya, Karena ya tidak udah ada pasti dasar itu. hukumnya. Ya itu udah pasti kalau tidak ada di PMK SBM itu pasti ditanyakan. Sekarang pertanyaannya mudah kok. Coba cari di PMK SBM. Ada nggak untuk pengadaan alat laptop? Satuan harganya, ya, satuan harga nih kita coba cari ya. Karena tadi tidak semua item tuh harus ada di situ. Nanti kayak kitabnya kayak jadi tebel banget gitu kalau semua harga barang ada di situ. Ini kan bukan harga kumpulan harga barang itu sebenarnya. Ini standar biaya. Coba Bapak Ibu perhatikan, laptop aja nggak ada kita di sini. Tapi kalau kendaraan ada ya. Nah, itu ada tuh kendaraan. Mau sewa, mau beli pun juga ada. Nih, satuan pengadaan kendaraan. Ada. Tapi kalau pengadaan laptop nggak ada. Pertanyaannya, kalau di SBM nggak ada satuan laptop, berarti apakah nggak boleh pengadaan laptop? Kan boleh. Tadi kan yang nggak ada di SBM harga pasar kan gitu. Ya kan? Di slide itu loh. Nah, jadi tidak semua yang tidak ada di item harga satuan di SBM itu berarti menjadi nggak boleh. Nggak semua. Nah, sekarang dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya pertama kalau pembentukan tim teknis itu kan diatur ya. Di Perlem 12 kan ada tuh tenaga pendukung, ada tim teknis, ada tenaga ahli. Terus kalau misalkan pengolah teknis ada juga di PUPR.
di PUPR tuh disebut pengelola teknis ada honor juga, ya kan gitu. Cuma besarannya, kan besarannya saja yang tidak ada. Nah, kalau mau legal, besarannya bisa mengajukan PMK SBML, standar biaya masukan lainnya. Tapi itu belum tentu disetujui karena pengelola teknis bisa jadi hanya ada di yang punya paket proyek konstruksi. Kalau ditanyakan oleh BPK, ya pasti ditanyakan. Ya tinggal dijawab aja. Gitu. Dasarnya bagaimana Pak? Tadi lebih bagus lagi kalau ada kajian akademisnya. Kalau nggak ada ya pakai ini Pak. Kalau honor yang ada di APBN tuh honor ini, gitu kan? Tugasnya ini. Nah, kita kalau pengelola teknis setidaknya nggak di atas itulah. Dasarnya dari mana ya? Dasarnya dari SK yang ditetapkan oleh KPA. Kalau pendapat saya itu aja, gitu. Pak Mandar, ini kita udah kelewatan jauh nih waktunya. Ini aja yang terakhir lagi, yang terakhir ya. Iya, Eh, Pak, yang Pak Kris nih. Pak, kalau saya sebagai PPK yang bertanggung jawab selain pengadaan juga seluruh pengeluaran keuangan RS vertikal ini rumah sakit mungkin. iya. Bagaimana perhitungan honornya? Ya itu tadi perhitungan honornya untuk PPK ya, kan di sini berdasarkan pagu yang dikelola ya Pak, gitu. Jadi kalau misalkan saya sharing, saya belum share ya. Nah, honor di sini berdasarkan pagu yang dikelola. Jadi Bapak mengelola pagunya berapa sih? Itu. Hitungnya dari sini. Satu, untuk satu DIPA. Jadi kalau Bapak punya 10 DIPA, masing-masing 10 miliar, ya dihitungnya satu DIPA yang 10 miliar itu bisa 2.520.000. Berarti kalau ada 10 DIPA kalikan 10 bisa 20 juta. Gitu. Jadi nggak mengacu ke 5 miliar kali 10 berarti 50 miliar ya. Oh ngambil yang ini nih. Nah, yang I. Jadi 3.300.000. Enggak juga. Kan bebannya masing-masing DIPA, Pak. Berdasarkan jumlah pagu yang dikelola. Itu, Pak. Hitungnya begitu, berapa uang yang dikelola di DIPA, di dokumen pelaksanaan anggaran ya. Nah, jadi kembali lagi, tadi rumah sakit, dokumen pelaksanaan anggarannya itu ada berapa DIPA? Satu. Berarti dari jumlah yang dikelola, satu di situ. Cukup jelas ya, Pak, mungkin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak, siap. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Muklis. Tadi Pak Muji mohon izin baterai HP-nya katanya lowbat. Pak Muklis, Prof. Oke. Kalau tidak ada, saya menjelaskan tanggung jawab materi sama formil. Siap. Mungkin ini terakhir Pak. Pak Muklis mohon izin Pak. Belum ada info nih. Halo. Oh ya udah Pak, nanti ya nih sekalian closing statement Pak dari Pak Mandar terkait pertanggungjawaban tadi masih terngiang-ngiang saja saya di kepala itu. Ya, jadi Siap. materi formil di PP 45 kalau untuk APBN ada disebutkan materi formil. Materialnya tuh gini, perbedaannya uji siapa sih pengelola keuangan yang menguji tagihan? Semuanya menguji tagihan. PPK menguji tagihan, PPSP menguji tagihan, bendahara menguji tagihan. Nah, apa yang diuji oleh PPK? Yang diuji oleh PPK itu kebenaran material. Jadi misalkan kalau ada penyerahan laptop speknya ABCD, PPK harus memastikan spek yang diserahkan itu sesuai dengan kontrak. Gitu. Jadi dia harus lihat barangnya. Tapi kalau yang dilakukan pengujian oleh PPSPM, dia tidak harus lihat laptopnya. Tapi yang dia uji adalah berita acara, serah terima, atau pemeriksaan barang dengan kontrak. Jadi kalau PPSPM itu dokumen dengan dokumen. Tapi kalau PPK dokumen dengan barangnya. Itu di situ kebenaran materialnya bedanya di situ. Walaupun nanti di Perpres 16 kekurangan spek volume pekerjaan itu tanggung jawabnya penyedia. Ya itu Pak Septian sementara itu. Siap Pak. Mohon izin Pak Muji. Halo Pak Muji, Pak Muklis. Nih Pak Muklisnya tidak ada nih Pak. Oke. Pak Muji tadi Baterainya lowbat hostnya ya. HP-nya lowbat. Mungkin co-host
co-host di sini nggak bisa ini rekam juga ini. Mungkin begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Baik. Terima kasih banyak ke Pak Mandar sudah memberikan materinya hari ini, serta Pak Muklis dan Pak Muji Santosa. Terima kasih banyak nih, banyak banget ilmunya nih. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mandar bisa nutup ini nggak, Pak? Hah? Tutup ya. Maksudnya ini kan lagi direkam. Saya Oke, lost kontak mewakili nih ya. sama. Saya lost kontak dari Pak Muji nih. Apa namanya nggak? Ini kan direkam nggak bisa Oh, bisa